Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur pada pagi yang sangat indah ini kita bisa belajar bersama-sama untuk mata kuliah hukum dan HAM. Ini semua karena karunia Allah SWT yang sangat-sangat baik pada manusia, yang memberi rahmat kasih sayangnya yang banyak banget, yang harus disyukuri karena kita adalah ciptaan Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Para mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi, bagaimana kabarnya? Baik-baik? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan bahas tentang materi hukum dan HAM yang berkaitan dengan pengelompokan dan substansi HAM. Ya, pada materi yang kemarin ya, minggu yang lalu Ibu sudah jelaskan tentang pengaturan atau dasar hukum dari hak asasi manusia, yaitu dasar hukum yang diatur pada Undang-Undang Produk Nasional, yaitu hukum nasional, juga dasar hukum yang diatur pada hukum internasional. Bagaimana, sudah dipelajari? Ya, alhamdulillah ya. Jangan lupa kalau belajar tidak hanya mendengarkan rekaman atau ikut kuliah daring saja, tetapi saudara juga harus menambah wawasan dengan baca literatur ya, kemudian undang-undang, serta mengerjakan tugas untuk mengkaji dan menganalisis kasus-kasus hukum dan HAM dengan pasal-pasal yang terkait dari aturan-aturan hukum tersebut. Ya, masih ingat bagaimana hukum nasional mengatur HAM? Kira-kira HAM itu diatur di mana saja sih? Benar ya, jadi hak asasi manusia atau HAM itu menurut pengaturan hukum nasional ada pada beberapa peraturan. Yang pertama yaitu pada Pancasila, sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, yang berupa nilai-nilai yang baik yang ada pada 5 sila. Kemudian pada Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen, HAM ini juga diatur pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J UUD 45 pasca amandemen. Kemudian ada Undang-Undang HAM, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, juga undang-undang lain yang ada kaitannya dengan HAM. Misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya. Kalau hukum internasional yaitu dari deklarasi ya, DUHAM, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ya. Kemudian juga ada perjanjian internasional ya tentang hak sipil dan hak politik. Kemudian juga perjanjian internasional yang disebut Covenant tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, itu tadi pengaturan HAM menurut hukum internasional dan hukum nasional. Sekarang bagaimana HAM itu dikelompokkan ya? Jadi ada beberapa pengelompokan ya. Jadi kalau menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka HAM itu dikelompokkan menjadi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Pada pertemuan yang materi yang ada di e-learning itu ada penjelasan tentang pengelompokan HAM, yaitu yang civil rights misalnya berkaitan dengan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, contohnya ya.
ada hak kebebasan bergerak, ya. Kemudian adanya larangan untuk perbudakan, ya. Kemudian ada juga political rights, hak politik, ya. Contohnya hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran, hak untuk berserikat dan berkumpul, kemudian hak turut serta ambil bagian dalam pemerintahan, ya. Untuk hal ini ada kaitannya dengan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, ya. Jadi kemudian selain hak sipil dan hak politik, menurut deklarasi DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, itu juga ada pengelompokan yang disebut socio-economic rights, yaitu hak sosial ekonomik, ya. Itu misalnya yang berkaitan dengan ekonomi, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama dari pekerjaan yang sama, kemudian larangan adanya kerja paksa, kemudian adanya hak cuti dan libur dan sebagainya, ya. Kalau hak sosialnya di sini mungkin berkaitan dengan standar hidup yang layak, ya. Kemudian hak mendapatkan tempat tinggal, ya. Kemudian ada juga cultural rights, yaitu hak budaya. Apa saja hak budaya itu? Contohnya hak berperan serta dalam kehidupan budaya. Jadi kalau saudara mempunyai potensi atau hobi dengan masalah budaya, seni, ya, maka saudara bisa mengekspresikan potensi saudara tersebut dalam hal-hal tertentu, ya. Misalnya dengan pameran lukisan, dengan mengadakan pertunjukan seni budaya, ya. Kalau di Surabaya ini ada Genteng Kali itu, ya, ada kalau dulu ada Dewan Kesenian Surabaya DKS yang dulu Gedung Biskup Mitra itu, ya. Itu kalau ada pertunjukan seni, apakah pembacaan puisi, apa teater, itu di situ, atau pameran kerajinan tangan itu juga di situ, ya. Kemudian ada taman budaya yang ada di Genteng Kali itu, di situ sering ada pertunjukan budaya dari daerah-daerah yang ada di Jawa Timur, dari murid-murid SMK, misalnya SMK yang berkaitan dengan seni, ya. Kemudian ada juga dari UNESA, pameran lukisan mungkin, atau pertunjukan wayang kulit, ya. Jadi silakan kalau saudara sebagai warga Surabaya atau dari luar kota, ya, kalau ingin melihat pertunjukan budaya bisa ke Genteng Kali, ya, atau ke daerah Dewan Kesenian Surabaya, ya, di Mitra itu, ya, dulu. Saya nggak tahu apakah saudara pernah nonton pertunjukan budaya, seni dan sastra, ya. Itu akan memperhalus budi pekerti saudara. Itu berkaitan dengan hak asasi manusia yang masuk subbidang cultural rights, yaitu hak kultural atau hak budaya. Contohnya perlindungan terhadap hak cipta, ya. Jadi saudara kalau punya potensi, misalnya kalau hak cipta itu berkaitan dengan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, maka potensi saudara tadi jangan hanya untuk diri sendiri, ya, tapi bisa saudara buat sebagai karya cipta, misalnya dengan mengadakan pameran lukisan setelah saudara melukis banyak, gorai dan lain sebagainya, atau pentas seni, ya, pertunjukan teater, pembacaan puisi, drama, folk song dan sebagainya. Maka di sini kalau saudara menulis buku, novel, atau buku populer, ya, buku pengetahuan populer, ya, tentang apa saja, maka di sini kalau saudara bukukan, saudara daftarkan di Departemen Kekayaan
intelektual, maka saudara karyanya akan diberi perlindungan. Itu termasuk hak budaya. Jadi itu tadi adalah pengelompokan HAM menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bagaimana ya? Kemudian ada juga pengelompokan hak asasi manusia yang diatur pada Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen, yaitu yang ada pada pasal 10A bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28C UUD 45 pasca amandemen. Terdiri dari apa saja? Ya, ada hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, serta hak memperoleh pengajaran atau pendidikan. Jadi kalau menurut UUD 45 pasca amandemen itu pengaturan HAM itu ada pada bab 10A, yaitu mulai pasal 28A sampai dengan pasal 28C. Terdiri dari tadi ya, ada 7 poin. Yang pertama, hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Jadi saudara boleh ya berpendapat secara lisan atau tulisan, tapi tetap dibatasi oleh hak orang lain, menghargai hak orang lain ya, yang benar tentunya tulisan dan pendapat lisannya. Tidak karena saudara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan kemudian menjelek-jelekan orang lain, itu tidak boleh ya, karena kebebasan dasar yang dipunyai manusia menurut HAM, meskipun ada kebebasan tetapi harus tetap dibatasi oleh orang lain ya. Kemudian hak kedudukan yang sama di dalam hukum ya, karena HAM itu sifatnya universal, diperuntukkan bagi siapa saja, maka baik pejabat, baik orang umum, orang awam, baik perempuan ya, baik pria ya, baik remaja ya, kalau melakukan tindakan yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan misalnya melawan hukum, maka di sini dalam proses peradilannya itu harus diperlakukan sama di dalam hukum, tidak boleh milih-milih. Misalnya kalau pejabat harus diberi keistimewaan, orang awam tidak ya. Jadi mempunyai hak kedudukan yang sama dalam hukum ya, tidak boleh beda-bedakan. Kemudian bagaimana pengelompokan HAM menurut Undang-Undang HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya. Ini ada 10 pokok HAM. Ada hak untuk hidup pasal 9, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan pasal 10, hak mengembangkan diri pasal 11 sampai 16, hak memperoleh keadilan ya pasal 17 sampai 19, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Ini bisa saudara baca dan pelajari serta pahami pada Undang-Undang HAM. Silakan semua mahasiswa wajib punya Undang-Undang HAM untuk mata kuliah hukum dan HAM ya, dan literatur ya, kalau bisa lebih dari 5 itu makin keren ya, makin banyak literatur buku yang saudara baca ya, maka saudara akan mudah untuk memahami, menganalisis, mengkaji pasal-pasal yang ada pada Undang HAM untuk ya diterapkan pada kasus-kasus HAM yang ada. Itu tadi pengelompokan HAM menurut DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen
serta Undang-Undang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Bagaimana saudara-saudara? Rekaman ini hanya memotivasi saudara untuk bersemangat belajar, ya. Setelah mendengar rekaman ini, tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi saudara mendengar juga ambil literatur dan undang-undang, saudara kembangkan sendiri dengan belajar dengan referensi dari rekaman ini. Saya kira untuk materi pengelompokan dan substansi HAM menurut DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hukum internasional, ya, yang pengaturannya sudah saya jelaskan untuk materi kemarin, UUD 45 pasca amandemen, serta Undang-Undang HAM, Undang-Undang 39 1999, saya sudahkan sampai sini dulu, ya. Nanti kalau mau bertanya boleh pada saat kuliah daring, ya, online, apakah dengan WA group kelas, apakah dengan Google Meet. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, ya. Semoga ada manfaat, dan nanti saya akan lanjutkan berkaitan dengan pertemuan yang ke-13, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.